Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tematik kelas 4, tema 2, subtema 1. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 2, selalu hemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 5, muatan pembelajaran IPS. Pada hari ini, materi yang akan dipelajari adalah sumber daya alam dan pemanfaatannya. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, siswa dapat mengkomunikasikan karakteristik ruang dan pemanfaatan untuk sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Anak-anak, coba amati gambar berikut ini. Kegiatan apa yang dilakukan orang tersebut? Nah, pada kegiatan yang dilakukan orang tersebut adalah orang-orang sedang menjemur ikan di terik panas matahari. Sumber energi apa yang digunakan untuk mengeringkan ikan tersebut? Nah, sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan tersebut adalah sinar matahari. Nah, sinar matahari adalah salah satu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Anak-anak, mari kita belajar bersama yuk. Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya dan sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya yaitu tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan lain-lain. Sedangkan sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya yaitu bahan tambang, air, udara, batuan, sinar matahari, dan lain-lain. Yang kedua adalah sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Nah, sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam dapat diperbarui dan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat diciptakan kembali dan dapat dilestarikan. Contohnya yaitu air, tumbuh-tumbuhan, hewan, hasil hutan, dan lain-lain. Nah, sedangkan sumber daya alam tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat diciptakan kembali dan tidak dapat dilestarikan. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, timah, gas alam, dan bahan tambang lainnya. Pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya. Contoh pemanfaatan sumber daya alam hayati. Nah, contoh pemanfaatan sumber daya alam hayati yaitu tumbuhan dan hewan. Nah, yang pertama adalah tumbuhan. Tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan makanan. Contohnya yaitu padi, jagung, gandum, sagu, dan tebu. Nah, yang kedua yaitu sebagai penghasil bahan sandang. Contohnya yaitu kapas adalah bahan dasar katun, pisang, rami
adalah bahan dasar rayon dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu sebagai bahan obat-obatan. Contohnya yaitu belimbing wulung, daun seledri, temulawak, jahe. Nah, yang keempat adalah tumbuhan sebagai bahan untuk bahan bangunan. Contohnya yaitu kayu jati, kayu mahoni, kayu meranti, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sumber daya alam hayati yang berasal dari hewan. Nah, sumber daya alam hayati yang berasal dari hewan ini dapat dimanfaatkan sebagai penghasil bahan pangan. Nah, contohnya yaitu sapi dapat diambil daging dan susunya. Ayam dan bebek ini dapat diambil telur dan dagingnya. Kambing dapat diambil daging dan susunya. Nah, selanjutnya yaitu hewan sebagai penghasil bahan sandang. Nah, contohnya yaitu dari hewan biri-biri dapat dimanfaatkan untuk bahan baku kain bol. Nah, ulat sutra dapat dimanfaatkan untuk pembuatan bahan baku kain sutra. Kulit hewan seperti kulit sapi, kulit kerbau, dan kulit kambing sering dijadikan sebagai bahan baku untuk membuat jaket. Nah, selanjutnya yaitu hewan sebagai bahan obat-obatan. Contohnya yaitu cacing tanah. Nah, cacing tanah ini dapat digunakan untuk obat penyakit tipes. Codot atau kelelawar dapat dimanfaatkan untuk obat penyakit asma, gatal-gatal, dan alergi. Nah, selanjutnya yaitu siput laut. Nah, siput laut ini dapat dimanfaatkan untuk obat penyakit diabetes. Nah, untuk hewan dapat dimanfaatkan untuk diambil tenaganya. Nah, contohnya yaitu kuda. Nah, kuda ini digunakan untuk menarik dokar atau andong. Nah, ini biasanya itu dokar itu adanya di daerah Jogja. Di sana masih banyak dokar atau andong. Nah, selanjutnya itu sapi dan kerbau dapat dimanfaatkan untuk membajak sawah. Hewan digunakan sebagai bahan kerajinan. Nah, contohnya yaitu kerajinan wayang kulit, tas, sepatu, ikat pinggang, dompet. Nah, ini dibuat dari kulit hewan seperti kulit sapi, kulit domba, atau kulit kerbau. Nah, selanjutnya adalah contoh pemanfaatan sumber daya alam non-hayati. Yang pertama yaitu matahari. Matahari dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu matahari dapat digunakan untuk menjemur pakaian, mengeringkan hasil panen, untuk membangkit listrik tenaga surya dengan memanfaatkan alat yaitu panel surya. Yang kedua adalah air. Pemanfaatan air dapat digunakan untuk pengairan lahan pertanian, pembangkit listrik PLTA, rekreasi misalnya yaitu kolam renang, waterboom, pemancingan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah angin. Angin ini dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dan memanfaatkan PLTB. PLTB adalah pembangkit listrik tenaga banyu. Yang keempat adalah tanah. Nah, kalau tanah ini biasanya kita jumpai di lingkungan sekitar kita ya. Tanah ini dapat dimanfaatkan untuk menanam tanaman. Selain itu, dapat digunakan juga untuk membuat rumah dan sarana transportasi. Yang kelima adalah hasil tambang. Hasil tambang ini diantaranya yaitu minyak bumi, batu bara, emas dan perak, dan gas alam. Untuk minyak buminya ini biasa digunakan untuk bahan bakar kendaraan. Contohnya yaitu solar, oli, bensin, minyak tanah, dan aftur. Kalau batu bara dapat digunakan sebagai bahan bakar memasak dan pembangkit listrik tenaga uap. Nah, kalau pembangkit listrik tenaga uap ini biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan besar. Nah, selanjutnya adalah emas dan perak. Kalau emas dan perak ini biasa digunakan untuk perhiasan, dijadikan uang logam, dan campuran berbagai produk elektronik.
Nah, kalau gas alam ini biasanya digunakan ibu-ibu di rumah untuk memasak, yaitu LPG sebagai bahan bakar. Anak-anak, coba amati gambar berikut ini. Ini gambar apa ya? Ya, ini adalah hewan bebek. Nah, hewan di samping ini dapat dimanfaatkan sebagai penghasil apa ya? Ada yang tahu? Ya, hewan di samping ini adalah hewan bebek yang dapat dimanfaatkan sebagai penghasil telur dan daging. Nah, telurnya ini biasa digunakan untuk bahan pokok di lingkungan sekitar kita. Selain itu, dagingnya ini biasa dijual di makanan Lamongan. Ada yang pernah mencobanya? Selanjutnya ini adalah gambar apa ya? Ada yang tahu? Ya, ini adalah gambar ulat sutra. Ulat sutra ini dapat dimanfaatkan untuk membuat kain sutra. Nah, anak-anak ada yang tahu ini hewan apa? Ya, ini adalah hewan kambing. Nah, hewan kambing ini adalah penghasil bahan pangan. Nah, kambing ini dapat menghasilkan susu dan daging. Dagingnya biasanya dibuat sate dan gulai. Selain itu, kambing ini mempunyai kulit yang dapat digunakan untuk membuat beduk yang ada di musola-musola atau masjid-masjid di sekitar kita. Nah, ini adalah biri-biri. Biri-biri ini kulitnya dapat digunakan untuk membuat jaket atau baju. Selain itu, bulunya juga dapat digunakan untuk kain wol. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar. Jaga kesehatan. Ibu ucapkan terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.